1.000, betul ya? Itu waktu zaman saya. Mungkin kalau zamannya Mbah, yang umurnya mungkin wah, itu mungkin 100 sudah bisa beli beras 1 liter. Jangan-jangan ya, betul? Pernah? Pernah, betul lah. Beli 1 liter 100. Waduh. Kalau sekarang 1 liter 10.000, dapat nggak? Nggak dapat ya. Dapatnya apa? Berapa? 11, 12? 15. Coba, semakin kesini kehidupan semakin susah. Tetapi firman yang saya baca ini, dia akan digenapi kalau Bapak Ibu pertama jangan sombong. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari enggak sombong, ayat ini dia akan digenapi. 2025 ini firman Tuhan turun dan dia berkata, jangan khawatir. Amin. Katakan kiri kanan, ojo khawatir. Lihat ya. Karena apa? Ia yang memelihara. Yang memelihara itu bukan saudara yang kaya, bukan orang tua yang kaya, bukan teman yang kaya, tetapi yang memelihara adalah Tuhan kita. Gak usah khawatir. Ayat yang ke-8. Jadi yang ayat pertama, jangan sombong. Ayat yang kedua, jangan khawatir. Ayat yang ketiga, di ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu bukan temanmu, bukan orang tuamu, bukan mertuamu, bukan tetanggamu. Katakan, kamu bukan lawan saya. Setan lawan saya. Lawan kita iblis. Dia bilang apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang. Kenapa dikatakan singa mengaum bukan singa menggigit? Karena giginya, bisanya itu sudah tidak ada. Sudah dipatahkan di atas kayu salib. Ingat ya, singa itu bisanya di gigi itu kalau singa kukunya udah rontok, giginya sudah nggak ada semua, kira-kira masih takut sama singa? Kalau kita tahu itu, pasti kita nggak takut, betul kan? Tapi ingat, singa punya kelebihan satu yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain, yaitu apa? Aumannya. Artinya apa? Setan atau iblis di tahun 2025 ini akan membuat telinga kita serasa dunia itu sangat-sangat menakutkan. Di aum, berita sini, berita situ, aum, sehingga kita menjadi khawatir. Awas, hati-hati. Yang kita hadapi adalah singa yang tidak ada bisa. Katakan, singa tidak ada bisa. Cuman omdo, bilang. Singa atau iblis yang melawan kita itu cuman omong besar, cuman ngomong aja, cuman kerjaannya nakut-nakutin. Ingat ya. Tetapi kalau orang itu takut, maka firman Tuhan berkata, mencari orang yang dapat ditelan. Lihat ya, mencari orang yang dapat, berarti ada orang yang tidak dapat. Ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Yang tidak dapat ditelan adalah orang yang tidak takut. Makanya Bapak Ibu, anak-anak semuanya, setan itu jangan digaung-gaungkan. Nonton film setan, kamar mandi sendiri penakut, mainan tapi suruh kamar mandi sendiri takut. Takutlah sama Tuhan Yesus. Amin. Itu setan itu kayak mermut, kayak hamster, udah gitu aja, kayak curut, kayak kecoa. Yang buat kita teriak. Tidak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu nih yang apalagi yang tim pendoa. Sejak saya ajari kelemahan-kelemahan setan, pernah saya diganggu setan? Tidak pernah sekalipun.
Khotbah-khotbah terhadap setan itu sangat merendahkan. Mungkin nanti Om Jerry, nanti pulang dapetin, dapetin. Sampai hari ini saya telanjangi semua muslihat iblis. Sampai hari ini pun saya tidak pernah diganggu. Setan paling suka orang takut. Setan tidak ada pun jadi ada kalau kita takut. Tahu ketakutan kita itu, dia seperti permen, makanan yang nikmat. Semakin kita berikan ketakutan, semakin dia kuat. Tapi semakin kita berkata, misalnya nih kalau udah berudak, kita langsung apa? Sini maju. Mana? Kamu di mana? Jangan lari. Amin. Tiba-tiba ada sesuatu apa? Jangan lari. Ada sesuatu di WC, datang di WC-nya mana? Ayo keluar. Kalau kamu berani. Bapak Ibu, terapkan hal ini. Kalau perlu kita nyanyi. Nyanyinya apa biasanya? Biasanya Jason, anak saya paling kecil. Kalau dalam nama Yesus, ya biarin aja dia nyanyi begitu. Ya. Itu bagus. Diajari. Ingat, masih udah 2025, masih aja menjadi orang penakut. Kalau lewat kuburan enggak misi mbak. Apa misi mbak? Katakan dalam nama Yesus. Amin. Kalau lewat-lewat yang sepi itu, jangan merinding. Oke lah, saya ini pernah satu hal. Waktu di sekolah kita, saya mau berkata apakah setan itu ada? Ada, betul. Waktu sekolah kita saya berdoa diganggu. Dalam sebelah-sebelahnya, setiap saya doa diganggu. Tapi akhirnya satu titik saya berkata, udahlah, saya kan capek dalam nama Yesus, terus saja dalam nama Yesus. Akhirnya buyar. Wah ini nih strategi iblis supaya saya nggak fokus doa. Akhirnya satu titik saya berkata, ya wes, kamu ikut aja doa. Capek saya mau dalam nama Yesus ini, udah doa aja sama-sama. Suruh doa sama-sama, malah dia gak ganggu. Sampai hari ini dia gak ganggu. Artinya apa? Setan jangan dikasih tempat. Amin. 2025 ini banyak setan-setan itu bertaburan semuanya. Di mana aja teman jadi setan, apa semua jadi setan, dipakai handphone mau jadi setan, semuanya dipakai. Itu jangan direspon, dicuekin aja. Amin. Udah, kalau ada teman yang jelekin, ya wes, jangan ikut marah. Kalau ada teman yang minta, biarin aja. Semakin kita respon, dikasih hati, semakin masalah itu akan bertambah besar. Ayat yang ke-9 terakhir. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang tuh. Jadi anak Tuhan gak boleh kompromi sama iblis. Misi Pak, firman Tuhan katakan lawan. Kalau ada yang tidak melawan sama iblis, berarti kita bukan anak Tuhan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Terus kita baca, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia. Nah ini masuk ke topik yang beda lagi. Apa nih? Artinya, kalau kita jadi orang Kristen jangan berkata, aduh saya ini paling sial, saya ini paling banyak masalah. Jadi kalau ketemu teman sama temannya, adu paling apes. Saya kemarin kecelakaan ini. Saya kemarin ini hampir dipotong. Begitu aja terus. Jadi adu apa bukan sesuatu yang baik. Ada memang orang tuh saling membanggakan, tetap membanggakan sesuatu yang positif. Tapi ada juga orang yang punya karakter membanggakan sesuatu yang negatif. Jadi saling ngadu-ngadu begitu. Ya kamu nggak separah saya hidupnya, nggak sesial saya hidupnya, nggak seapes saya hidupnya. No, stop. Ingat, seluruh dunia orang Kristen, anak Tuhan, ya, menanggung
penderitaan yang sama. Jangan merasa hidup kita paling sial sendiri. Katakan kiri kananmu, kamu bukan yang katakan kiri kananmu, saya bukan yang paling sial. Iya, saya kan banyak orang tuh baper ya, bawa perasaan, berkata, oh saya itu yang paling sial. Nah, jadi kalau misalnya berdoa begini, tahu nggak? Kalau kita mau tahu kita sial apa enggak, datang ke Sutomo. Siapa sudah pernah ke Sutomo? Siapa? Datang ke mana? Oh ya, waktu saya ke Pami tuh. Ya, itu saya lihat orang deg-degan semua. Ternyata nggak ada apa-apanya masalah kita itu. Datang ke Sutomo, tanyain pasien, Pak lagi ngapain? Oh lagi minggu ini. Oh lagi ngapain? Lagi begini. Waduh, kita berpikir ternyata nggak ada apa-apanya. Waktu Pami kemarin ada yang sudah berapa bulan Pak nggak keluar-keluar kemarin, nanti ya. Iya. Termasuk Pami sangat cepat. Mungkin ibu berkata, saya paling sial. Ternyata ini nggak keluar-keluar. Malah kebelabasan. Malah ada yang nyium-nyium. Artinya apa? Lewat. Ingat, jangan punya mental cemen. Tahu cemen? Ya, mental anak-anak, tapi kita harus punya mental terima kasih Tuhan. Karena ingat ya, firman Tuhan berkata, anak Tuhan semuanya punya penderitaan. Punya salib, saya punya salib, Bapak Ibu punya salib, anak-anak semua punya salib. Amin. Jadi saya ulangi. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan khawatir. Yang ketiga, lawan iblis dengan iman yang teguh. Yang terakhir apa? Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa artinya? Jangan cemen. Jangan apa? Harus jadi orang yang kuat. Katakan kuat. Katakan kiri kananmu harus kuat. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada mujizat. Amin. Saya yakin ayat-ayat yang saya bacakan ini akan memberikan kekuatan untuk kita semua malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang nyanyikan satu pujian dan kita akan doa. Beres KB, biar semangat. Mari Bapak Ibu pakai berdiri. Cocok ya? Banyak masalah. Silih berganti. Tarik man. Wire, dua sini. Ayo lagi. Janganlah kau
Tulislah dalam hati kami supaya kami tidak takut. Oh, yang penting ada oh ya matai kita bayang. Lama syukur tak Bapa yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada saat malam hari kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi hidup kami. Kami tahu, kami sadar bahwa kami adalah manusia biasa yang penuh dengan berbagai masalah persoalan. Tetapi biarlah ini tidak menjadi cambuk bagi kami, tetapi biarlah kami tetap senantiasa berpegang teguh akan kebenaran yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau tetap turut campur tangan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah tolong kami tahun 2004. Biarlah kami tetap optimis masuk tahun 2025. Kami tetap senantiasa boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya bahwa hamba-Mu sangat terbatas mengatakan sesuatu kepada setiap jemaat. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas bagi setiap orang, bagi setiap anak-anak yang sungguh-sungguh mau bayar harganya. Oleh sebab Kau ajar kami sedemikian rupa supaya ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau sanggup melimpahkan berkat-berkat atas kami semua, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Oleh sebab itu tolong kami yang hadir pada malam hari ini, berikan kami kekuatan, berikan kami otoritas yang datang daripada Engkau sendiri. Biarlah urapan yang daripada Allah mengalir atas kehidupan kami, sehingga tidak ada ketakutan, kebimbangan, keraguan, keputusasaan yang menghantui kami. Di dalam nama Yesus, biarlah ini bukan kehendak kami, kehendak-Mu jadi atas kami. Engkau memanggil kami, memilih kami. Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami, supaya kami tetap bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sebentar kami tidak boleh menikmati berkat-berkat jasmani, kiranya Engkau tetap memberkati kami, dan biarlah berkat-berkat yang sudah disediakan boleh mendapatkan kekuatan baik tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita akan makan, minum. Kalau bisa di luar aja, nanti ini masuk. Ya, masuk boleh.